Sebelum tutup dengan selawat penutup, sebagaimana kita tabarukan dengan kitab Aqidatul Muslimin pada masail yang kedua. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mal hikmatu min khalqil jinni wal insi liya'muru humullahu bi'ibadatihi. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ilahuna wallahu a'lam. Masail yang pertama kemarin itu tentang ilmu-ilmu yang fardu ain dipelajari. Ada tiga. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid yang mesti didahulukan dipelajari ilmu aqaidul iman, sifat wajib yang 20 bagi Allah dan lawanannya, sifat wajib bagi Nabi dan lawanannya. Ini dahulu ini ya. Maka orang tua kita dulu tuh ngaji sifat 20 tuh Bu ya, mendengar gak Bu? Nah itu tuh harus diaji duluan tuh kalau ngaji tauhid. Nanti baru cabang-cabang iman belakangan dah. Yang penting itu dulu tuh. Nah kalau fikih paling banyak pannya. Ada pan satu, pan namanya munakahat, ini bahas tentang pernikahan. Ada bab muamalah tentang perdagangan jual beli. Ada jinayat tentang hukuman. Tapi yang mesti didahulukan bab ibadat. Bab ibadah banyak banget tuh. Ya, nah yang mesti didahulukan bab toharoh. Jadi bab fikih yang mesti dikejar pertama ngaji bab toharoh, bab istinja, najis, gitu ya. Nah, yang terakhir ilmu tasawuf yang mesti didahulukan bab tentang maksiat anggota tubuh. Maksiat lidah apa aja sih? Itu tuh yang dipelajari. Ya, maksiat tangan apa aja sih? Maksiat kaki apa aja? Maksiat kemaluan apa aja? Maksiat hati apa aja? Nah, itu dalam ilmu tasawuf yang mesti didahuluin. Ya. Ini tiga ini mudah-mudahan Allah melangkah kita buat ngaji. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena ini fardu ain mau nggak mau kalau ini. Ya. Andaikan kita nggak sempat karena sibuk dan yang lain-lain, ada satu waktu kosong, panggil kiai atau ustadz yang berkesempatan hadir di rumah kita buat ngajar keluarga kita, begitu. Kalaupun sampai yang nggak sempat, kan ada yang begitu ya, panggil ke rumah. Kalaupun kita nggak sempat ke majlis-majlis buat belajar, ya. Nah itu masalah yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari, ya. Nah, jadi ilmu tafsir bagus, ilmu hadis bagus, tapi tiga ini lu kejar nih, gitu. Karena ini yang fardu ain, ya. Nah, makanya alhamdulillah solihin ngaji ke sana, itu yang saya betot ngaji itu tuh, ya. Biar nanti di sini anak-anak di sini yang kecil-kecil sampai yang udah agak besar, mereka udah mulai kenal bab toharo, ya, bab sifat wajib bagi Allah, gitu. Nah sekarang masalah yang kedua, sedikit aja. Apa hikmah dari Allah menciptakan jin dan manusia? Apa sih hikmahnya? Nah, apa sih faedahnya? Liya'murahumullahu biibadati. Hikmahnya Allah biar bisa perintahin kita ibadah. Jadi Allah ciptain kita, Allah ingin perintahkan kita untuk ibadah. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini Allah yang katakan nih, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi tugas kita di dunia untuk ibadah, bukan main HP. Boleh main HP boleh, cuman jangan lebay. Ini waktu ajan HP gas terus. Ya hati-hati nih anak muda nih, main handphone, main game, ntar mata nggak balik ke depan lagi. Tangan kripel gitu. Ya. Oh Allah ya karim, ya. Nah, jadi Allah ciptakan kita untuk
Nah, ibadah ada yang sebangsa nyambung langsung ke Tuhan, namanya mahdhah. Ibu nih salat wajib, salat sunnah dan yang lain-lain di rumah tuh. Nah, itu mahdhah tuh Bu, itu langsung sama Allah hubungannya. Apalagi baca Quran, ibu wiridan di rumah, itu hubungan langsung sama Allah hubungannya. Ya. Ada yang hubungan langsung kepada manusia, ghair mahdhah namanya. Apa? Saling tolong menolong, bantu membantu. Nah, ini bagian dari ibadah ghair mahdhah, yakni terhadap sesama walau sampai walahnya ibu mungut duri di jalan, ibadah. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, terkadang orang kita yang kecil tuh kebaikan agak remeh. Seperti apa Bu? Yang kira-kira kecil tuh kebaikan apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Yang kira biasa aja, yang mungkin gambaran kita nggak ada pahalanya kali. Apa kira-kira? Tapi itu ada nilainya di mata Allah Ta'ala. Nah, mungkin aja nih yang kecil itu nilainya besar di mata Allah. Pernah dengar kisah kan? Ya, pernah dengar kisah nggak? Seorang perempuan, ya, PSK, penjual diri, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jalan, pulang, lihat anjing, binatang yang haram. Satu, perempuan, hina, nggak ada harganya di mata Tuhan. PSK Bu. Kedua, yang dikasih minum anjing, binatang haram. Hina Pak, mulia tuh anjing. Hina. Perempuannya hina, binatang hina. Tuh anjing lagi mau kausan, ngap-ngapan nih. Tapi dia punya sifat rahmah. Diambil tuh sepatunya, sepatu hak, diisiin sama air Bu. Kira-kira semana tuh penuhnya tuh? Diisiin tuh hak sama air, bocor-bocor kan? Dikasih minum tuh anjing. Di situ rahmat Allah turun buat tuh perempuan. Dilebur semua dosanya ibu. Sebab ngasih minum binatang haram. Kegambar gak Bu? Ngasih minum begitu. Jadi barang yang kecil jangan diremehin. Mungkin yang kecil itu nanti bisa nolongin kita di alamku. Nah, kadang yang besar bisa nggak ada nilai di mata Allah. Yang besar kadang nggak ada nilai di mata Allah. Kenapa Bu? Kadang kecampur riaknya. Kadang nyebut-nyebut. Tadi nyembang berapa? Wah, umalah, alhamdulillah. Cuman gopek. Di hati ibu ada bangga. Ini wallah Bu, saya ngomong ibu. Di hati ibu ada bangga tuh. Bilangnya begitu. Cuman gopek. Di hati ada bangga. Hilang semua. Nah, uzubi. Jadi yang lebih banyak hilang nih yang gede-gede Bu. Karena ada unsur ria. Nah, yang kecil-kecil jangan diremehin. Nah, kembali lagi. Jadi Allah ciptakan kita untuk ibadah. Jadi tanam di hati kita hamba, kita ibadah, harus ibadah, harus ibadah. Agar apa? Agar punya rem, agar punya yang usaha. Allahu Akbar, Allah astagfirullah, tugas gue ibadah, ditinggal. Beda kalau darurat ibu ya, memang istirahat jam 1, jam 2, masih ada waktu ya silahkan. Tapi kalau yang orang-orang yang santai, ya ibu-ibu di rumah atau suami yang usaha, ada buka warung, kan santai tuh. Karena usaha sendiri, udah waktu saya hamba, saya punya tugas, saya harus ibadah, gitu. Paham ya? Nah, sosial makhluknya ibu. Nah, Allah kasih Nabi ngajarin kita, biar gimana hubungan sosial kita bagus. Nah, satu tips dari Nabi. Yang kecil ini bisa melanggengkan kita punya perekonomian. Satu. Kedua, menumbuhkan rasa cinta di antara makhluknya Allah. Apa? Sedekah. Sedekah. Walau sehari 1.000, ya. Walau sehari 2.000. Nah, kita ngerasa nih seminggu 2 minggu, ini kayaknya rezeki mampet pisan nih. Bukan sholat ini dikoreksi Bu, ya.
bukan puasanya yang dikoleksi. Ini kayaknya nggak keluar-keluar nih yang di kantong. Ya. Jadi kalau pengen stabil, ya ini saya diajari, saya punya guru gitu. Kalau pengen kita lagi agak susah urusan apa? Duit khusus, rezeki, keluarin. Ustaz, berapa duit yang saya keluarin? Minimal 2,5%. Ibu dapat duit 10.000. Potong 2,5%. Jadi berapa sih saya? Cuman 250 peh. Tega nggak Bu? Ada minta kasih 10 perak. Berarti 10%. 10.000 dikurang 10% diambil 1.000. 9.000. Ente nggak? Nah sekarang ibu punya dapat duit nih dari suami 1 juta. Potong 10%. Tinggal berapa? Berat nggak? Kalau berat, biar enteng gimana? Ngasihnya yang deket. Siapa? Tingkatannya satu nih. Tingkatannya. Oh tuh, udah pintar. Orang tua. Ya Maya. Masih menangin mah orang tua. Ya. Tetap dihitung sedekah. Walaupun kita wajib suami menafkahi orang tua, tetap hitung sedekah. Nah, sedekah ke orang tua, ya Ibu. Nah ini tips lagi dari ulama. Jadi kalau sedekahnya kita lancar, yakin nggak rezeki kita lancar? Oke. Yakin nggak? Ustaz kan berkurang Ustaz. Ya. Kalau matematikanya dari kita, ya kurang mau dikeluarin. Tapi kata Nabi apa? Nambah. Kapan nambahnya? Nggak usah dipikirin Bu. Nanti yang dikirim sama Tuhan tuh macam-macam nambahnya. Nanti bisa berupa uang, bisa berupa sehat, bisa berupa anak yang taat sama kita. Atau bisa berupa pas kita makan, enak banget ya Allah nih, ngasain asem, asin, gurih, masya Allah. Atau nikmat pas kita jalan nggak ngerasain pegel banget kaki itu asam urat. Nah Ibu, kita bukannya setiap jam dapat nikmat, setiap detik Allah kasih kita nikmat. Makanya di Quran apa kata Allah? Qalilan minasyaitan, sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Makanya ada min auliyaillah doanya apa setiap salat tahajud Bu? Allahumma ja'alna qalila ya Allah. Jadi saya golongan yang sedikit. Kenapa? Kata Quran sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Badan sehat, enggak sakit, duit masih ada sedikit di kantong, ngeluh aja. Susah. Ya, na'udzubillah. Enggak punya duit, ya. Badan sehat. Utang nggak ditagih, ya tidur masih nyenyak, nikmat, alhamdulillah. Naik ke rumah teman, kasih kopi, alhamdulillah. Dikasih rokok lagi 2 batang Samsu. Allah ya Karim. Ya, serius Bu, saya pas belajar saya punya guru, saya tancap saya punya lidah, haram saya buat ngeluh. Jadi kalau mau tahu hakikatul miskin wal miskin, orang yang lidahnya ngeluh, baik bab ekonominya, baik bab kesehatannya, atau bab yang lainnya. Nah, pas zaman corona 2 tahun, orang kaya pada ngeluh. Ustaz, masya Allah, parah ekonomi Ustaz, hancur, usaha saya hancur. Ngeluh. Ya. Tapi pas 2 tahun, saya punya beberapa yang punya taklim. Bahkan saya tanya jamaah saya Ibu, Bu, ini kita corona. Alhamdulillah saya corona tetap ngaji. Karena jamaah kita nggak banyak. Saya tanya jamaah ibu saya, Bu, ini saya ketemu orang-orang kaya, orang-orang lumayan, pada keluh kesah. Susah ekonomi, gini-gini. Sekarang saya tanya sama ibu, nah nih sekarang yang pada ada nih. Kemarin corona Bu, ngalamin kan?
Makan masih berapa kali sehari? Enggak berkurang. Enggak. Terus sehari-hari. Nah, beras memang dapat ya, alhamdulillah. Lauk masih ganti. Misalnya kan kagak kan tembang baik seminggu, enggak kan? Ganti. Lebih hebat nggak? Lebih biasa tempe tahu jadi sarden. Nah, jadi makan aman. Anak masih sekolah. Keteter nggak bayarannya? Ustadz, ada yang ngadu, Ustadz, saya sampai nombak 7 bulan. Iya, tapi ditagih nggak mas sekolah? Enggak. Nikmat, alhamdulillah. Nggak dikeluarin, alhamdulillah. Itu termasuk nih. Anak masih sekolah, terus ikut arisan nggak bu? Masih kebayar nggak? Ini corona kemarin, kebayar? Kebayar. Apalagi? Nggak ada, lancar semua. Ngapa kita ngeluh? Kitanya yang zalim sama Tuhan. Ya. Jutaan miliaran sehari kita dikasih nikmat, kitanya yang kurang syukur. Makanya kadang dipampetin kita punya rizki. Kenapa? Asbab ya kita punya ngeluh. Hati-hati tuh buat orang yang suka ngeluh. Susah kita punya kehidupan. Apa pas dapet nikmat atau dapet yang kita nggak pengen, Nabi ngajarin alhamdulillah. Biasa dapat 70 jadi 80, alhamdulillahilladzi bi ni'matimus shalihah. Pas kurang 70, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap disuruh Masya Allah. Bisa nggak bu kira-kira? Insya Allah. Kalau jamaah rawadinah, jamaah zikir, insya Allah bisa, bu ya. Nah jadi itu tips saya bu. Ini mahal nih saya kasih nih. Saya praktekin bu, saya mah. Karena saya dapat dari guru saya. Guru saya alhamdulillah ahli sedekah semua. Sampai yang hati sampai tahapnya 35%. Saya dapat penghasilan. Ya. Sampai ada tahapnya guru saya dipotong 35% kalau dapat hasil. Mas saya lihat enak-enak aja hidupnya. Percaya nggak bu omongan saya? Oh, ini Nabi yang bilang. Nah satu, kalau pengen agak lancar kita punya ekonomi, sedekah. Sedekahnya yang rajin, ya, walau nggak besar. Satu itu. Nah terakhir, nah ini saya dapat ini. Saya jarang ngasih ijazah, ya. Ini malam saya kasih. Tapi saya pernah sih ngasih ijazah ya, pernah ya? Masih ingat nggak? Nah ini biar dapat jadi jariah diamalin. Mungkin yang udah dapat alhamdulillah, yang belum jadi bisa diamalin ibu ya. Nah ini surat Al-Insyirah. Saya dapat dari 2 ulama. Yang pertama dari kita punya guru almarhum al-maghfurah Abi Muhammad Ali Idrus. Ya, satu. Yang kedua kita punya ulama kampung kita, Buya guru Syukur. Ya. Nah, ini dibaca bagusnya 7 kali. Kalau nggak bisa 3 kali. Kalau nggak bisa juga sekali aja. Kapan Ustadz? Setiap habis sholat. Nampangan kapan? Habis sholat kita istighfar nggak bu? Istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, li wali walidayah. Nanti kalau bisa pas li buat saya, wali walidayahnya tambahin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lengkapin ya. Nah, udah selesai itu, li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Selesai tuh. Habis itu. Baca Alam Nasroh. Hafal ya? Nah, kalau saya di ijazah ini Alam Nasroh ini dipegang kita punya dada. Nah, ada yang mengajar juga di lambung sebelah kiri, ada. Tapi kalau saya dapat dari dada sebelah kiri. Nah, ini afdalnya 7 kali. Kalaupun tidak 3 kali. Ustaz, saya nggak biasa lama, udah sekali baik. Tapi fi kulli sholatil maktubah, setiap sholat 5 waktu. Mereka rata-rata di kampung Bulan, di masjidnya, saban 5 waktu, Alam Nasroh nggak ketinggalan. Gitu. Jadi habis istighfar, baca kita punya surat Alam Nasroh, pegang kita punya dada kiri sekali. Ustaz, buat apa sih pedahnya? Rasain sendiri. Ya, saya nggak mau cerita itu. Biar ibu penasaran. Ya, setiap sholat 5 waktu.
lima waktu. Nah, ini saya ijazahkan pada jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jawabnya qabil tuh. Nah, nanti ibu bisa amalin ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Dan kita semua tambah istiqomah dan tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.